Tilikum adalah seekor orca yang hidup di penangkaran selama puluhan tahun. Tepatnya dia berada di SeaWorld Orlando. Ikan ini tercatat sudah membunuh 3 pelatihnya selama berada dalam kolam penangkaran. Pertanyaannya, kenapa Tilikum yang notabene seekor orca terlatih tiba-tiba berubah menjadi agresif dan bahkan membunuh orang yang melatihnya? Orca memang merupakan mamalia yang memiliki bentuk yang cantik, memiliki warna hitam yang indah, dipadukan dengan warna putih serta raut wajahnya yang ramah. Ikan ini menjadi salah satu yang paling disukai manusia. Di balik kecantikan dan keindahan ikan ini, tetap saja mereka adalah apex predator yang ganas. Sehingga manusia harus tetap berhati-hati dalam menghadapi mereka. Dalam catatan manusia, di alam liar belum ada orca yang tercatat menyerang atau bahkan membunuh manusia. Sampai saat ini belum diketahui mengapa orca terlihat tidak agresif kepada manusia. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa orca yang merupakan spesies sosial menganggap manusia sebagai spesies yang tidak mengancam, sekaligus bukan makanan yang menarik untuk mereka. Dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa orca bisa mengetahui tingkat ancaman dari setiap spesies yang ditemui. Dan akhirnya manusia dianggap spesies yang bisa memberikan ancaman yang serius, sehingga secara naluri mereka akan memilih tidak mengganggu demi mengurangi resiko ancaman itu sendiri. Sebagai contoh adalah Tilikum, orca ini terkenal karena memiliki histori yang kejam. Ceritanya juga sempat diangkat dalam sebuah film dokumenter terkenal berjudul Blackfish. Baiklah, hari ini kita akan membahas bagaimana Tilikum bisa menerima predikat orca paling mematikan di dunia. Tilikum adalah orca berjenis kelamin jantan. Dia pertama kali ditangkap di perairan lepas pantai Islandia pada tahun 1983. Saat ditangkap, Tilikum masih berusia sekitar 2 tahun. Untuk ukuran orca, umur 2 tahun adalah umur yang termasuk masih muda apalagi di umur ini. Biasanya orca harus mendapat bimbingan dari induk dan kelompoknya. Setelah tertangkap, pada tahun pertama Tilikum dipindahkan ke kebun binatang yang ada di Islandia. Kemudian setelah 1 tahun di sana, Tilikum dipindah ke Sealand of Pacific di British Columbia untuk berkembang biak. Disinilah awal muda rentetan tragedi yang dilakukan oleh Tilikum kepada setiap pelatihnya. Dan ini adalah 2 kasus paling terkenal dari kasus Tilikum si paus pembunuh. Daniel Dukes adalah seorang pegawai SeaWorld yang berumur 27 tahun. Ia pertama kali ditemukan meninggal di kolam milik Tilikum dalam keadaan tubuh yang memiliki beberapa bekas gigitan. Dalam film dokumenter Blackfish disebutkan bahwa Daniel Dukes sempat mengalami depresi dan masalah mental. Ia sengaja bersembunyi di SeaWorld hingga tutup, kemudian saat malam tiba, dia menceburkan dirinya ke kolam Tilikum. Walaupun dipenuhi bekas gigitan, menurut medis pria ini meninggal karena hipotermia. Namun sampai saat ini tidak pernah ada yang bisa mengungkap penyebab asli dari kematian Daniel Dukes. Dawn adalah pelatih sekaligus partner dari Tilikum dalam setiap pertunjukan di SeaWorld. Tilikum setelah mengalami beberapa kejadian dan membunuh 2 orang, dia akhirnya dipindahkan dan dibeli oleh SeaWorld Orlando. Semenjak sampai di sana, Dawn sebenarnya sudah sangat tertarik dengan Tilikum dikarenakan Dawn memang merupakan orang yang punya kecintaan terhadap orca semenjak ia masih kecil. Tilikum and Dawn terlihat sangat cocok. Tak lama setelah mereka dipasangkan, mereka menjadi primadona dan sangat terkenal di SeaWorld Orlando.
Setiap pertunjukan mereka selalu ramai dan dipenuhi oleh orang-orang yang memang datang ke SeaWorld hanya untuk melihat mereka. Namun pada tahun 2010, setelah pertunjukan Dine with Shamu, saat itu Dawn berusia 40 tahun sedang memijat Tilikum pasca pertunjukan. Namun tiba-tiba dia ditarik oleh Tilikum ke kolam dan ditenggelamkan. Menurut dokumenter Blackfish, disebutkan kejadian itu terjadi di depan penonton yang masih di lokasi pasca pertunjukan. Dawn meninggal dengan sangat tragis. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kulit kepala Dawn sampai mengelupas karena gigitan Tilikum. Tak hanya itu, beberapa tulang dari tubuhnya juga mengalami patah dan luka gigitan yang sangat menyeramkan. Setelah kejadian ini, SeaWorld Orlando terlihat mencoba menutupi kasus ini dengan mengatakan bahwa Tilikum menyerang Dawn karena menganggap kuncir kuda rambutnya terlihat seperti mainan, sehingga Tilikum tertarik. Namun banyak yang mencoba mencari tahu penyebab Tilikum menjadi sangat agresif. Ditemukan penyebab utamanya adalah depresi yang dialami oleh Tilikum karena perlakuan SeaWorld itu sendiri. Metode pelatihan Tilikum sangat keras. Dia akan diancam, tidak akan diberikan makanan, jika tidak menurut apa yang diperintahkan pelatihnya. Penyebab kedua adalah Tilikum berada satu kolam dengan 2 orca betina. Dalam pengamatan ahli dikatakan bahwa 2 betina ini selalu mengganggu dan terlibat pertengkaran dengan Tilikum. Penyebab ketiga adalah kolam Tilikum yang hanya berukuran kecil. Di laut, lepas orca berenang ratusan kilometer setiap harinya, sedangkan kolam Tilikum hanya berukuran 1/100 dari daya jelajah orca pada umumnya. Setelah serial Blackfish tayang, orang-orang mulai menyadari bagaimana penderitaan dan depresi yang dialami Tilikum. Dunia menjadi iba dan simpati terhadap Tilikum, dan memaksa untuk SeaWorld bertanggung jawab untuk setiap tindakan yang dilakukan kepada Tilikum. Walau bias mereka tidak pernah mengakuinya ini, SeaWorld Orlando akhirnya mendapatkan sanksi berat dari pemerintah otoritas lokal Amerika. Sayangnya pada tahun 2017, Tilikum dinyatakan meninggal karena adalah masalah pada kesehatannya, khususnya infeksi pada paru-parunya. Kejadian Tilikum meninggalkan luka mendalam pada para pecinta hewan laut. Kejadian ini juga membuat munculnya peraturan bahwa tidak boleh lagi ada pertunjukan orca di mana ada kontak langsung antara pelatih dan orca. Peraturan lain yang muncul adalah bahwa tidak boleh ada orca konservasi yang ditangkap dari alam liar, karena ini akan menyebabkan depresi berat pada orca itu sendiri. Orca yang diperbolehkan hanya orca yang sejak lahir dan berkembang biak dikonservasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini.